Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG ditutup melemah 0,6%, close di 7.094, bahkan dengan adanya net sell asing di market reguler sebesar 392 miliar dan juga di all market asing net sell 405 miliar. Tentu saja ini cukup mengherankan ya, karena hari ini adalah pertemuan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang hasilnya akan diumumkan besok. Nah, jadi para ekonom sudah memprediksikan ya bahwa besok Bank Indonesia ini akan memangkas BI rate sebesar 25 BPS menjadi 5,5% dan juga nantinya akan diikuti oleh pemangkasan suku bunga oleh The Fed, guys ya. Dan kita pun melihat bahwa kurs rupiah hari ini masih cukup stabil di Rp16.403 per 1 US dollar. Ya, ada sedikit pelemahan hanya 0,01% saja. Tentu ini cukup mengherankan ya, kenapa hari ini IHSG bisa terkoreksi. Padahal besok ya tentu saja adalah harinya pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia. Oke, langsung saja kita lihat ya, berdasarkan money flow dan juga teknikalnya, saham pertama yang akan kita analisa adalah saham BBCA. Untuk BBCA hari ini ada koreksi 0,2%, close di Rp9.475 per saham. Dan jika kita perhatikan hari ini ya harga saham BBCA itu sempat naik ya dan juga breakout di atas MA150 ya sempat ke level Rp9.675 per sahamnya. Dan hari ini kita pun melihat masih ada akumulasi untuk saham BBCA meskipun ada sedikit koreksi ya. Meskipun ada sedikit koreksi, tapi terlihat ada akumulasi dan memang akumulasinya ini terjadi karena asing melakukan pembelian. Ada KZ, AKZP dan juga RX yang hari ini sebagai top buyer sebesar 344,9 miliar untuk net buy asingnya. Jadi masih di angka 340 miliaran. Ya, cukup menarik sebenarnya untuk akumulasi sampai BCA, tapi ternyata ini tidak terjadi serentak ya terhadap saham big banks lain. Ya, saham big banks lain ya memang ada akumulasi tapi tidak sebesar akumulasi di beberapa hari sebelumnya ya. Jadi untuk saham BBCA hari ini menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing. So, meskipun demikian ternyata net sell-nya masih cukup besar ya untuk market reguler 392 miliar. Jadi kalau misalnya kita perhatikan sebenarnya sangat wajar big banks ini terkoreksi karena kenaikan yang sudah terjadi ada di level bottom jika kita perhatikan ini sudah overbought atau sudah jenuh beli. Jadi either ya nantinya akan ada normal correction yang kita lihat memang akan cukup dalam. Ini adalah hal yang wajar ya guys ya, sampai nanti akumulasinya kembali terjadi dan harga saham bisa lanjut naik. Kemungkinan akan ada fase-fase sideways ataupun bahkan fase koreksi yang normal. Jadi teman-teman juga jangan berharap ya ada kenaikan terus-menerus. Pasti akan ada koreksinya, pasti akan ada apa ya ibaratnya pasti akan ada wave-nya gitu ya. Jadi tidak terus-terusan naik gitu ya. Tidak terus-terusan naik dan tidak terus-terusan diakumulasi juga ya, terkadang akumulasinya juga melemah seperti itu. Dan karena pun ya saham big banks rata-rata sudah berada di zona overbought atau jenuh beli, jadi wajar jika ada penurunan. Kita lanjut ke BBRI guys. Untuk BBRI hari ini juga ada koreksi 0,4%, close di Rp4.210 per saham. Padahal hari ini kita lihat ya sempat naik juga sebenarnya ya. Sempat naik juga ya lebih tinggi dibandingkan MA150 yaitu di area high di 4.280. Disertai dengan adanya akumulasi yang juga menarik ya, terutama dari asing ada KZ, AZ, AK, DRI dan juga TP sebagai top buyer. Meskipun net buy asing hari ini untuk BBRI ini tidak terlalu besar, net buy-nya hanya 44,1 miliar saja ya. Jadi terbilang kecil lah ya untuk akumulasi asing di saham BBRI. Kemungkinan besar investor asing juga menunggu hasil dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Apakah benar-benar akan dipangkas untuk suku bunga acuannya ya, untuk suku bunga BI atau malah tidak gitu ya. Nanti akan diumumkan ya, besok akan diumumkan dan teman-teman juga akan melihat hasilnya dan bagaimana ya ekspektasi asing terhadap pemangkasan suku bunga Bank Indonesia, ya maka kemungkinan besar jika besok ternyata dipangkas, ya kemungkinan besar asing akan kembali akumulasi dan semoga harga saham bisa lanjut naik lagi. Kalau misalnya ditanya sejauh ini apakah saham big banks-nya masih cocok untuk di-hold, ya menurut saya masih oke. Ya untuk di-hold semoga bisa lanjut rebound. Tapi kalau misalkan ternyata ada breakdown ya guys ya dan juga patah tren, nah silahkan teman-teman baru berpikir ya apakah perlu untuk di take profit
atau mungkin mau tambah muatan ya di harga bawah tentunya. Kita lanjut ke BBNI. Nah, BBNI tadi ya sebelum closing saya pun sempat melihat BBNI-nya naik ya ke area high di 4.570 tapi harus close di 4.450. Hari ini koreksi 0,2% ya, memperlihatkan bahwa antara asing dan juga domestik ini cukup netral. Asingnya sih masih akumulasi ya, meskipun tidak terlalu besar hanya 27 miliar saja. Ada BK, AK dan juga TP sebagai top buyer. Sedangkan KZI, FRX dan juga PD terpantau melakukan penjualan. Investor retail juga ada penjualan di saham BBNI, kemungkinan besar yang melakukan take profit. Untuk BBRI, kalau misal kita perhatikan ya, investor retailnya sih ada yang akumulasi, ada juga yang take profit atau melakukan penjualan hari ini. Di BBCA juga sama ya, beberapa investor retail akumulasi, beberapa lainnya ada distribusi atau penjualan. Seperti itu guys, ini untuk tiga saham big banks, BBCA, BBRI, dan BBNI ini masih ada akumulasi asing. Sedangkan Bank Mandiri kita lihat malah hari ini ada net sell asing ya, setelah kemarin memang ada akumulasi. Untuk Bank Mandiri hari ini koreksi 2,2%, close di Rp5.400 per saham. Kalau misal kita perhatikan di 3 hari terakhir ini masih cukup sideways ya untuk Bank Mandiri. Hari ini cukup netral ya, domestiknya akumulasi, terutama ada CC dan NI sebagai top buyer. Investor retail juga kemungkinan tambah muatan ya, ada XL dan juga XC. Karena kenaikan Bank Mandiri ini belum setinggi kenaikan BBCA. Jadi masih sangat wajar ya, ada beberapa investor retail yang akumulasi. Sedangkan asingnya ada net sell, terutama dari KZ, AK, dan juga BK, net sell sebesar 216 miliar. Oke, jadi untuk saham Bank Mandiri ya, ternyata hari ini ada net sell asing sehingga kita expect bahwa akan ada area higher low yang akan kita pantau di sekitar 5.200 ya. Teman-teman bisa manfaatkan area ini untuk tambah muatan dan semoga memang benar-benar terjadi pantulan ya, agar saham big banks bisa kembali rebound lagi. Oke, yes, kita bahas juga ya saham Adaro Group yang kemarin memang kita sudah expect ya, beberapa saham Adaro Group itu akan ada koreksi. Kenapa? Karena kenaikannya sudah cukup tinggi dan juga cukup lama berada di zona overbought ya atau di area jenuh beli. Jadi wajar ya ada koreksi. Hari ini Adro terkoreksi 4,7%, close di Rp2.210 per saham. Saya harap sih teman-teman sudah take profit ya di sekitar 2.400-an dan nanti bisa re-entry kembali ya jika ternyata Adro kembali ke MA50 di 1.890 sampai di 2.000-an. Jadi untuk saham Adro hari ini koreksinya cukup dalam, asingnya ada net sell, terutama dari PD dan juga AK ya, 96,9 miliar. Sedangkan retail banyak yang akumulasi hari ini, ada XC, XQ, lalu ada XL dan juga OD ya guys ya. Retailnya mayoritas akumulasi hari ini. Jadi untuk saham Adro ya kalau misalnya kita lihat memang kemungkinan besar ya akan ada aksi korporasi tapi kita belum tahu ya selain dari buyback saham tanpa RUPS ya yang kita lihat juga di beberapa waktu sebelumnya ada KI ya yang terus akumulasi Adro. Apakah juga KI-nya sudah mulai jualan? Nah, di sini kita lihat KI-nya sudah mulai jualan gitu ya. Jadi untuk Adro sendiri kalau misalkan memang besok lanjut turun, ya saya rasa teman-teman lebih baik take profit terlebih dahulu, nanti bisa re-entry kembali ya jika harga sahamnya sudah jauh di harga yang lebih murah. Kita lanjut ke ADMR. ADMR hari ini ada sedikit koreksi 1% saja, close di Rp990 per saham. Hari ini juga sebenarnya sempat ke area high di 1025 ya. Jadi ini memang kenaikannya sih belum terlalu besar ya, mungkin baru 10%-an lebih ya. Tapi untuk ADMR, teman-teman, perlu diingat ya, tidak semuanya investor, ada juga trader. Jadi kalau misalkan para tradernya take profit, harga saham turun, ya itu adalah hal yang wajar gitu ya, karena sudah mulai menyentuh di zona overbought. Tapi kalau misal kita lihat ya, secara sekilas dari teknikalnya, memang ini masih cocok untuk trend following. Bahkan hari ini masih ada normal akumulasi, terutama dari PD dan ZP sebagai top buyer, asing net buy 2,5 miliar hari ini. Jadi untuk ADMR masih sangat menarik untuk dipantau, semoga besok akan ada pembalikan arah ya, dan area hari ini menjadi area higher low untuk ADMR. Lalu bagaimana dengan AAD? AAD juga sudah naik cukup tinggi ya guys ya, jadi wajar ada koreksi, hari ini turun 4,8%, close di Rp7.400 per saham. Hari ini sebenarnya sempat naik ya ke area high di 8.000, tapi ya karena banyak yang take profit ya, termasuk asing yang hari ini juga merealisasikan profitnya, maka harga saham AAD harus turun nih 4,8%. Ada normal distribusi terutama dari asing, ada NI, AK, BB, lalu ada YP dan juga BK.
Net sale asing 33,7 miliar, sedangkan retailnya banyak yang akumulasi ya. Hari ini, investor retail banyak yang membeli ADI, ada XL, XC, CC, mereka beli di sekitar 7.500 sampai 7.600 ya, berarti kan di sesi 2 hari ini ya. Tapi meskipun dalam posisi yang floating loss ya, kalau misalkan memang baru entry hari ini, tapi kita berharap ya ADI akan lanjut diakumulasi di, beberapa waktu selanjutnya. Tapi untuk pembagian dividen ya, saham Adaro Group, kita sebenarnya masih cukup ragu ya. Apakah Adro ya mau bagi dividen lagi di tahun ini, terutama untuk dividen final ya di tahun 2025 ini. Karena kan waktu itu sudah bagi dividen yang cukup besar gitu ya. Jadi apakah Adro masih mampu bagi dividen di tahun ini atau mungkin ya dividennya bagi tapi dividennya nanti tidak akan sebesar di tahun sebelumnya alias dividennya bisa saja turun. Nah itu pun yang akan menjadi consideration ya dari para investor, apakah mereka mungkin akan melepas Adro dan berpindah ke saham lain yang dividennya lebih besar, atau mereka tetap akan hold saham Adronya sehingga tidak terjadi panic selling. Nah, itu yang perlu kita, perhatikan. Lalu ADMR sejauh ini belum bisa bagi dividen bahkan sejak IPO pun ya, karena, kepentingan dari pengendali ya untuk, per tahun ini belum ada kepentingan ADMR bagi dividen, seperti itu ya. Jadi masih membutuhkan dana atau cash-nya itu untuk membangun smelter gitu ya. Sedangkan AAD juga di prospektus kita lihat baru bisa bagi dividen untuk tahun buku 2025, yang artinya ya kemungkinan besar baru bisa bagi dividen di tahun 2026 nanti. Tapi ya jika ternyata pengendalinya ada kepentingan untuk ambil dividen dari AAD, bisa saja AAD-nya yang bagi dividen, seperti itu. Tapi, kalau menurut saya untuk dividen di pertengahan tahun ini untuk AAD persentasenya cukup kecil ya, saya mungkin yakin sekitar 30% aja deh. Tapi kalau misalkan di akhir tahun, keyakinan saya lebih besar gitu ya, karena kan ada dividen interim. Jadi ada potensi ADI bagi dividen interim dulu, baru nanti bagi dividen final. Ya, untuk dividen interim mungkin di bulan November, Desember gitu ya. Sedangkan dividen final di sekitar bulan Juni dan Juli, seperti itu. Oke, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya. Kita akhiri pembahasan kita di video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.